Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavianisa dengan NIM F131200231. Saya adalah mahasiswa psikologi Universitas Semarang. Di video ini saya akan menjelaskan tentang emik budaya yang ada di sekitar saya. Tugas ini digunakan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Pada kesempatan kali ini, tema yang saya angkat adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kebetulan di daerah saya yaitu Grobogan, banyak sekali individu yang mencari peruntungan di luar negeri. Banyak masyarakat di daerah Grobogan yang bekerja di luar negeri, seperti Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan juga Malaysia. Negara Korea Selatan dan Jepang banyak diminati oleh masyarakat dengan usia muda atau baru lulus SMA. Sedangkan negara tujuan selain itu didominasi oleh wanita yang sudah berkeluarga. Pekerjaan yang ditawarkan beragam, mulai dari industri di pabrik, perkebunan, asisten rumah tangga, perawat lansia, dan masih banyak lagi. Secara etik, tenaga kerja di Indonesia adalah 1. Membuang waktu menunggu panggilan kerja. Orang yang bekerja di luar negeri dianggap membuang waktu untuk menunggu panggilan keberangkatan kerja yang tidak pasti. Yang kedua, menghabiskan banyak biaya. Untuk keberangkatan ke luar negeri, tidak sedikit dari orang tua mereka yang harus rela menjual sawah ataupun mengajukan pinjaman ke bank untuk modal keberangkatan. Sedangkan secara emik, tenaga kerja Indonesia adalah output lebih besar dari input. Output yang didapat lebih besar dari input atau modal yang dibutuhkan. Kedua, penyumbang devisa negara. Menjadi penyumbang devisa negara terbesar. Yang ketiga, mengumpulkan modal usaha. Hasil kerja di luar negeri bisa digunakan untuk modal usaha saat kembali ke tanah air. Analisis berdasarkan budaya dan persepsi. Situasi dan pengalaman yang berbeda dapat menyebabkan hal terlihat berbeda. Hal ini menjadi landasan pemahaman kita tentang bagaimana budaya dapat memengaruhi persepsi. Persepsi dipahami sebagai bagaimana informasi yang berasal dari organ yang terstimulasi dan diproses. Persepsi mengacu pada proses di mana informasi sensoris diterjemahkan menjadi hal yang bermakna. Pengalaman dan keyakinan-keyakinan kita tentang dunia memengaruhi apa yang kita persepsi. Dari temuan-temuan yang ada diyakini bahwa budaya dapat memengaruhi persepsi orang terhadap dunia sekitar. Bagi pemuda-pemudi di daerah desa, bekerja di luar negeri setelah lulus SMA sudah menjadi budaya. Apalagi bagi mereka yang keluarganya sudah ada yang pernah atau bahkan masih berada di luar negeri. Persepsi awal masyarakat terhadap orang yang bekerja di luar negeri dapat berbeda-beda. Di antaranya, masyarakat cenderung memiliki persepsi bahwa orang yang bekerja di luar negeri sangat bergantung pada penghasilan dari pekerjaan tersebut. Mereka dianggap sebagai keluarga yang sulit dan membutuhkan bantuan finansial dari keluarga di kampung halaman. Kedua, beberapa masyarakat juga memiliki persepsi bahwa orang yang bekerja di luar negeri tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat. Mereka dianggap tidak berguna bagi masyarakat dan seringkali dianggap sebagai orang yang meninggalkan tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Beberapa orang sudah menyadari keberhasilan orang yang bekerja di luar negeri. Mereka dianggap sebagai orang yang berhasil meraih kehidupan yang lebih baik, memiliki penghasilan yang lebih tinggi, dan dapat membantu keluarga mereka di kampung halaman. Di sisi lain, ada juga masyarakat yang melihat pengalaman pekerja di luar negeri sebagai pengalaman berharga yang dapat membuka kesempatan untuk belajar tentang budaya dan bahasa yang baru, serta mengembangkan keterampilan yang lebih baik. Faktor perubahan persepsi masyarakat. Sekarang ini banyak masyarakat yang memiliki persepsi positif terhadap orang yang bekerja di luar negeri. Setelah mengetahui banyak orang yang sukses setelah kembali ke tanah air, beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan persepsi ini adalah 1. Pengaruh media sosial.
Dalam era digital, banyak orang yang membagikan pengalaman sukses mereka setelah bekerja di luar negeri di media sosial. Hal ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pekerjaan di luar negeri, sehingga banyak orang yang mulai melihat peluang dan manfaat yang dapat diperoleh dari bekerja di luar negeri. Kedua, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong masyarakat untuk mencari peluang kerja di luar negeri. Ketika mereka melihat banyak orang yang sukses setelah pulang dari luar negeri, hal ini dapat memperkuat persepsi positif tentang pekerjaan di luar negeri dan mendorong mereka untuk mengambil kesempatan yang tersedia. Mengapa tidak bekerja di daerah asal saja? UMK daerah yang tidak sebanding dengan keperluan dan persaingan dengan banyak orang membuat mereka memilih untuk berjuang bekerja di luar negeri saja. Yang ketiga adalah pengalaman pribadi. Banyak orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan bekerja di luar negeri dan dapat berbicara tentang manfaat dan peluang yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Hal ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat secara keseluruhan karena mereka melihat bukti nyata dari keberhasilan dan manfaat dari bekerja di luar negeri. Yang keempat adalah pengaruh globalisasi. Globalisasi telah mengubah cara pandang dan pola pikir masyarakat terhadap pekerja di luar negeri. Dalam lingkungan yang semakin terhubung secara global, banyak orang melihat pekerjaan di luar negeri sebagai peluang untuk mengembangkan karir dan mengalami pengalaman internasional yang berharga. Dengan melihat banyak orang yang sukses setelah pulang dari luar negeri, banyak masyarakat sekarang memiliki persepsi yang lebih positif tentang pekerjaan di luar negeri dan melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai keberhasilan finansial. Berikut ini adalah contoh beberapa orang yang mengalami persepsi positif terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri dalam platform media sosial yaitu TikTok. Analisis berdasarkan budaya dan kreativitas. Kreativitas berhubungan dengan keterpaparan seseorang dengan keberagaman budaya. Semakin banyak pengalaman berinteraksi dengan budaya yang berbeda, seseorang memiliki kreativitas yang lebih tinggi dalam hal kelancaran dan keluasan menciptakan gagasan, demikian pula dalam orisinalitas ide yang dihasilkannya. Keberagaman budaya dapat meningkatkan seseorang untuk mempelajari bagaimana satu generasi menyelesaikan sebuah masalah, kegagalan, dan keberhasilan terlaksananya suatu ide, gagasan, ataupun solusi pada sebuah generasi dari budaya tertentu akan mampu menghasilkan pemaknaan baru sebagai upaya adaptif pada generasi berikutnya. Penelitian mengenai kreativitas di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kreativitas bergantung pada pikiran yang luas dibandingkan pikiran yang sempit. Orang-orang yang kreatif punya ciri kerja keras, berani mengambil resiko, dan toleran terhadap ambiguitas dan disorder. Dengan begitu, budaya yang lebih banyak memberi peluang pada orang-orang seperti itu akan menghasilkan lebih banyak orang kreatif. Individu yang memilih bekerja di luar negeri termasuk dalam orang yang kreatif. Keputusan yang harus diambil pasti didasarkan dari banyak objek termasuk resiko yang akan diterima. Karakteristik kreativitas yang ada pada individu yang bekerja di luar negeri adalah 1. Kerja keras. Biasanya mereka harus bekerja lebih keras karena harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang berbeda, belajar bahasa baru, dan mengatasi hambatan budaya. Mereka harus belajar untuk beradaptasi dengan perubahan dan menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin berbeda dengan yang mereka lakukan di negara asal mereka. 2. Berani mengambil resiko. Mereka memiliki keberanian untuk meninggalkan zona nyaman mereka dan mencari pengalaman baru yang menantang. Mereka tidak takut untuk mencoba hal-hal baru dan belajar dari kesalahan mereka.
Ketiga, memiliki toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas dan disorder. Mereka harus bisa menyesuaikan diri dengan budaya dan kebiasaan yang berbeda, serta mengatasi tantangan dan masalah yang mungkin muncul. Mereka harus bisa beradaptasi dengan situasi yang tidak pasti dan berubah-ubah. Yang keempat, memiliki kepekaan budaya yang tinggi dan kreativitas yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah. Mereka biasanya terbuka terhadap budaya baru dan belajar untuk menghargai perbedaan. Mereka juga seringkali harus berpikir kreatif untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin berbeda dari yang mereka lakukan di negara asal mereka. Yang kelima, memiliki pengalaman internasional yang berharga dan dapat membawa manfaat bagi perusahaan atau organisasi di mana mereka bekerja. Mereka biasanya mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas yang dapat membantu mereka dalam memecahkan masalah dan berinteraksi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Dengan karakteristik seperti kerja keras, keberanian dalam mengambil resiko, toleransi terhadap ambiguitas dan disorder, kepekaan budaya, dan kreativitas, orang yang bekerja di luar negeri biasanya membawa manfaat bagi diri mereka sendiri dan perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja. Pengalaman internasional yang mereka peroleh dapat memberikan wawasan baru, memberikan peluang baru, dan membantu dalam mengembangkan keterampilan yang dapat berguna di masa depan. Kreativitas juga terjadi pada mereka sebelum keberangkatan. Banyak tes yang harus dilalui calon tenaga kerja Indonesia, di antaranya menguasai bahasa negara tujuan. Dalam proses mempelajari bahasa baru, setiap tenaga kerja Indonesia juga pasti punya kreativitas yang beragam. Mungkin ada yang belajar dengan berteriak keras, praktek langsung dengan orang yang bisa bahasa tersebut, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, kreativitas juga bisa dengan cara memanfaatkan waktu saat menunggu panggilan kerja. Kreativitas saat di perantauan, yaitu 1. Menjual makanan Indonesia. Menjual makanan Indonesia ini bisa kepada sesama tenaga kerja Indonesia yang juga di perantauan negara tersebut, ataupun kepada rekan dari negara lain yang menyukai makanan dari Indonesia. Yang kedua yaitu ekspor impor barang dari luar negeri dan Indonesia. Maksudnya di sini adalah kita bisa menjual barang dari negara yang kita tuju ke Indonesia, atau biasanya disebut jastip, jasa titip, ataupun kita bisa membuka jasa yang ingin mencari barang di Indonesia yang sulit ditemui di negara tersebut. Yang selanjutnya adalah pekerjaan paruh waktu. Pekerjaan paruh waktu ini biasa dilakukan untuk memenuhi masa luang atau cuti jika tenaga kerja Indonesia tersebut tidak mengambil hari libur. Yang selanjutnya adalah mempelajari budaya negara lain untuk dikembangkan saat pulang nanti. Jadi mempelajari budaya ini seperti contohnya mengamati apa yang bisa diimplementasikan dalam usaha saat dia kembali ke negaranya nanti. Selanjutnya terdapat kreativitas setelah pulang ke Indonesia, yaitu yang pertama membuka bidang usaha dalam berbagai bidang, misalnya F&B, retail, service, dan lainnya. Yang kedua yaitu melanjutkan usaha yang sudah berjalan saat di luar negeri. Biasanya mereka sudah mulai melakukan usaha ini di waktu luang mereka, seperti berjualan makanan atau berjualan baju dan lain sebagainya.
ngerong rantau budal mandem nyusap. Tuyul gundul kesana kesini ngampet kendul. Gendruwo tela-telo lo tampak lo yo. Jelangkung jalannya miring-miring edo yang belum selesai menabuh nong Cino. Pak Mloyo terguling ke Pengawan Solo dengan irama alunan nong Cino. Pak Mloyo pulang jalannya keloyoran. Kunilet. Kerja buat sushi di Jepang. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rabut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Sekarang keluar negeri untuk liburan. Masya Allah, the best Omai. Sehat selalu Omai dan keluarga, amin. Sehat selalu buat semua yang nonton tiktoknya Omai Farida Nurhan. Ingat ya, kalau ingin cita-citanya, impiannya, suksesnya tercapai, gak boleh punya prinsip hidup rezeki sudah ada yang ngatur. Rezeki nggak akan kemana. Gusti Allah tidak akan tiba-tiba memberikan kita emas, memberikan kita uang kalau kita tidak ada usahanya.